Drama Korea horor fantasi The Haunted Palace semakin mendebarkan. Setelah berbagai kejutan besar di episode sebelumnya, kini penonton dibuat tak sabar menantikan kelanjutan kisah Gang Cheol, Yori, dan kengerian hantu 8 kaki yang mengancam istana. Episode 4 ditutup dengan Gang Cheol dan Yori meninggalkan ibu kota, berbagi momen hangat di tepi api unggun. Gang Cheol akhirnya mengakui bahwa selama ini ia diam-diam melindungi Yori. Pada episode 5 dan 6, cerita berfokus pada nasib Pangeran Yongin. Setelah sebelumnya putra mahkota berhasil dibebaskan dari pengaruh roh jahat berkat bantuan Yori dan Gang Cheori, kini giliran Pangeran Yongin yang mengalami hal serupa. Ia dirasuki oleh hantu pendekar yang sebelumnya merasuki putra mahkota dan menebar teror di dalam istana. Sementara itu, hantu wanita yang tenggelam di sumur tua istana menyaksikan kejadian tersebut. Ia kemudian memberikan peringatan kepada Yori, bahwa bahaya baru tengah mengintai keluarga kerajaan. Menyadari situasi yang semakin gawat, Yori dan Gang Cheori pun memutuskan untuk kembali ke istana dan melanjutkan perburuan roh jahat yang masih berkeliaran. Sementara itu, Pangeran Yangin mulai menunjukkan tanda-tanda kerasukan setelah dihantui oleh arwah pembantu yang ia bunuh. Ia pun menjadi korban baru dari roh berkaki 8. Di episode 5, Yori dengan berani mengambil alat-alat suci peninggalan neneknya untuk menghadapi hantu setinggi 8 kaki yang meneror istana. Persiapannya sangat serius, memperlihatkan keteguhan hatinya untuk melawan kegelapan. Namun sebelum pertarungan terjadi, Yori dan Gang Cheol harus menghadapi bahaya baru. Seorang pemburu misterius mendekat ke lokasi mereka, membuat keduanya harus bersembunyi dalam ketegangan luar biasa. Dalam momen menegangkan itu, Yori menutup mulut Gang Cheol untuk menghindari suara, dan sentuhan singkat mereka menimbulkan percikan emosional yang tak terucapkan. Hubungan keduanya makin dalam saat Yori dan Gang Cheol melakukan ritual terlarang, memicu rumor bahwa Yori mulai terpengaruh roh Imugi, dengan Gang Cheol setia menjaganya. Di sisi lain, Pongsan menyusun rencana jahat untuk mengorbankan Pangeran Yangin kepada Dewa Pejuang. Namun, rencana ini berujung petaka saat Pangeran diserang brutal oleh Palchukgui. Bahaya lain muncul saat sosok bertopeng misterius berhasil menyusup ke dalam istana, kemungkinan besar mengincar Pangeran Yangin yang kini sangat rentan. Dalam episode ini, Yori dan Gang Cheol akhirnya dipanggil kembali ke istana. Seorang tokoh kerajaan tampaknya mulai percaya pada peringatan Yori tentang roh lapar darah kerajaan. Yori dengan penuh percaya diri mempresentasikan rencananya untuk memancing roh jahat itu. Ia bahkan menginterogasi arwah dari sebuah sumur tua demi mendapatkan jawaban di dunia gaib. Ketegangan semakin tinggi, mengantarkan cerita pada pertempuran besar yang bisa menentukan nasib seluruh istana. Drama ini bisa kamu saksikan setiap Jumat dan Sabtu di platform Netflix, Viu, dan Video. Waktu tayangnya sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat atau pukul 20 KST, sesuai jadwal resmi dari SBS Korea Selatan. Dengan kombinasi horor, politik istana, dan drama romansa, The Haunted Palace terus memikat penonton dengan jalan cerita yang menegangkan dan emosional. The Haunted Palace disutradarai oleh sutradara Yoon Sung-sik yang dikenal sebagai kreator drama Sageuk. Comeback-nya Yok Sung-jae ke layar kaca, Kim Ji-hoon juga kembali ke dunia Sageuk setelah 15 tahun sejak membintangi drama tahun 2010, Secret Investigation Record. Dalam drama ini, ia berperan sebagai Raja Lee Sung, menandai debut perannya sebagai seorang raja. Drakor ini menandai reuni Kim Ji-hoon dengan sutradara Yoon Sung-sik setelah bekerja sama dalam drama misteri hukum tahun 2019 Tower of Babel, di mana sang aktor berperan sebagai aktor pendukung. Penampilan spesial Kim Yang Kwang dan drama Sageuk pertama. Penampilan spesial Kim Yang Kwang menjadi salah satu hal yang paling dinantikan dalam drama ini, yang juga menjadi usaha pertamanya dalam genre Sageuk. Ia berperan sebagai Imugi, Gang Cheori, makhluk mistis yang merasuki Yoon Gap.
The Haunted Palace menjadi drakor yang menarik karena memadukan unsur romcom dan supranatural yang disajikan secara unik dalam alur ceritanya. Berbeda dari drama sagek lainnya, drama ini wajib kamu tonton. Peran Yok Sung Jae di drakor The Haunted Palace. Seorang pejabat pemerintah pada dinasti Joseon yang tiba-tiba dirasuki oleh makhluk Imogi. Ia adalah Yoon Gap yang akan diperankan oleh Yok Sung Jae. Semenjak tubuhnya dirasuki, orang-orang di sekitarnya mulai menganggapnya seolah-olah ia kehilangan akal sehatnya. Menariknya, sosok yang merasuki tubuh Yoon Gap ini adalah kerabat Yori, perempuan yang pernah menyukainya dulu. Tentu nasib Yoon Gap sangat berubah drastis sejak kejadian itu. Pria yang awalnya dikenal sebagai sosok yang baik, tampan, dan ramah ini tiba-tiba berubah dan membuat banyak orang di sekitarnya menjadi bingung. Peran Bona WJSN di drakor The Haunted Palace. Yori yang merupakan cucu satu-satunya dari seorang saman terkenal. Meski begitu, ia tidak mau menjadi dukun dan memilih untuk menjadi pengrajin kacamata. Kehidupannya mulai berubah ketika sosok Imogi mulai merasuki tubuh cinta pertamanya, yaitu Yoon Gap. Imogi membutuhkan tubuh Yori untuk bisa naik ke surga. Namun, Yori tidak memberikan tubuhnya begitu saja. Karena kejadian itu, Yori mulai memberanikan diri untuk masuk ke istana yang saat itu sedang dipenuhi hantu perempuan yang kuat. Yori dan Yoon Gap akhirnya bersatu dengan Raja Lee Sung Kim Ji Hoon untuk menyingkirkan hantu-hantu yang ada di istana. Menarik, bukan? Karena itu, kamu tidak boleh melewatkan drama ini ya guys. 属于我的那一颗心软的是会是你吗？拯救我的孤独难过。